wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanu Lestari dengan NIM 2504163. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan dengan topik pendekatan sosial demand dalam perencanaan pendidikan dan contoh implementasinya. Nah, materi ini penting karena seringkali kita membahas perencanaan pendidikan hanya dari sisi teori tanpa benar-benar melihat bagaimana perencanaan itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep pendekatan sosial demand dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, memahami bagaimana pendekatan sosial demand digunakan dalam perencanaan pendidikan. Dan yang ketiga, menjelaskan contoh implementasi pendekatan sosial demand dalam konteks pendidikan di Indonesia. Pendekatan sosial demand adalah salah satu pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang menempatkan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan sebagai dasar utama perencanaan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan merupakan hak sosial. Artinya, ketika masyarakat membutuhkan pendidikan, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan tersebut. Menurut Bang Hart dan Stroll, perencanaan pendidikan harus mampu menyesuaikan kapasitas sistem pendidikan dengan tekanan sosial seperti pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Sementara itu, Philip H. Combs menyatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari sistem sosial sehingga perencanaan pendidikan harus responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan sosial demand biasanya digunakan dalam pendidikan dasar dan menengah, program wajib belajar, perencanaan dan pemerataan akses pendidikan. Namun, pendekatan ini lebih menekankan pada kuantitas layanan pendidikan seperti jumlah guru, jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, sehingga dalam praktiknya perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain. Sekarang kita masuk ke contoh implementasi pertama pendekatan sosial demand. Dapat dilihat dari perencanaan kebutuhan ruang kelas sekolah dasar di Kota Cirebon. Nah, berdasarkan penelitian Depi Nuranti, pada tahun 2017, Kota Cirebon mengalami peningkatan jumlah penduduk usia sekolah dasar. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh penambahan ruang kelas yang memadai. Akibatnya, banyak ruang kelas digunakan melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Data yang digunakan dalam perencanaan ini meliputi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, jumlah siswa sekolah dasar, serta kondisi ruang kelas. Nah, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan. Lalu, hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Cirebon membutuhkan sekitar 199 ruang kelas baru dan 50 ruang kelas rehabilitasi. Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial demand diterapkan
dengan cara menjadikan kebutuhan pendidikan masyarakat sebagai dasar perencanaan sarana pendidikan. Sekarang kita masuk ke contoh implementasi kedua yang berasal dari Kota Cimahi berdasarkan penelitian Muhammad Sigit Pramono pada tahun 2016. Nah, masalah utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan jumlah guru sekolah dasar. Lalu pendekatan sosial demand digunakan untuk menghitung kebutuhan guru berdasarkan jumlah siswa yang harus dilayani dengan mengacu pada standar nasional, yaitu satu guru maksimal menangani 28 siswa. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Cimahi mengalami kekurangan ratusan guru sekolah dasar. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban kerja guru dan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial demand tidak hanya digunakan untuk perencanaan sarana fisik, tetapi juga untuk perencanaan sumber daya manusia pendidikan. Nah, jadi pendekatan sosial demand sejalan dengan berbagai kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau bisa disebut RPJPN, lalu Peraturan Menteri Pendidikan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG 4 yang menekankan pendidikan yang inklusif dan merata. Namun, pendekatan sosial demand memiliki keterbatasan karena lebih menekankan pada aspek kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain agar perencanaan pendidikan juga memperhatikan kualitas dan relevansi. Oke, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosial demand merupakan pendekatan perencanaan pendidikan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan. Melalui contoh kebutuhan ruang kelas di Kota Cirebon dan kebutuhan guru di Kota Cimahi, kita dapat melihat bagaimana pendekatan sosial demand diterapkan secara nyata dalam perencanaan pendidikan di Indonesia. Sebagai refleksi, mari kita renungkan, apakah perencanaan pendidikan di daerah kita sudah benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat? Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.